Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso kesal dengan kesaksian terdakwa Kuat Ma'ruf dalam persidangan lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Joshua Senin kemarin. Kekesalan tersebut dipicu pernyataan Kuat Ma'ruf yang mengaku tidak melihat Verdi Sambo melakukan penembakan terhadap Brigadir Joshua. Lihat dan saudara dengar apa saja. Jadi begitu masuk, Joshua lagi ngadep ke sini. Oke. Bapak marah-marah. Pokoknya yang saya dengar bahasanya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Oke, terus? Saya bergeser tuh. Lagi marah-marah gini, Joshua sempat bilang apa-apa. Yang saya pahamin waktu itu apa tangannya begini. Saya bergeser dekat meja kompor waktu itu. Saya dengar sekali itu, Bapak bilang hajar Cat, hajar Cat, ditembak sama Richard. Terus? Wah, nggak tahu berapa kali Joshua tengkurap di samping tangga. Jadi setelah itu Pak Sambo sempat lihat ke belakang, kirain saya waktu itu saya mau ditembak juga. Waktu itu saya ketakutan waktu itu kan. Terus? Karena saya berpikir Bapak sempat nengok begitu. Pikir saya juga mau ditembak waktu itu kan pikiran saya. Oh, ternyata Bapak maju ke depan, tembak-tembak tembok. Tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Setelah tembak-tembak tembok, Bapak keluar. Romer masuk. Sebentar. Siap. Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat Bapak menembak Joshua. Inilah bahasa kamu sama Mariki. Iya kan? Itu tidak yang saya melihat, tidak tahu, tidak dengar. Begini yang mulia, kalau posisi jatuhnya Joshua, itu saya cuma ngeliat kakinya kalau dari tempat saya. Karena kan samping tangga. Saudara bilang tadi saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, nggak jauh sama Ricky saya itu. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Ricky itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Tidak begitu yang mulia. Lah terus bagaimana? Kalau Pak Sambo nembak, mungkin kan saya udah ketutupan tinggal ngeliat kakinya aja kalau dari tempat saya. Bukan, pertanyaan saya sederhana. Kapan saudara Sambo nembak? Saudara bilang saya tidak tahu. Sama dengan yang disampaikan Ricky tadi. Saya tidak melihat Pak Sambo nembak. Inilah yang gue bilang, kalian sudah merencanakan dari awal. Iya kan? Saya yang mengalami yang mulia, ada di situ yang mulia. Iya, terserah ke saudara, saya bilang gitu. Faktanya pada saat setelah penembakan saudara ditanya sama anggota Polres Jakarta Jakarta Selatan, saudara bisa menjawab dengan tuntas apa skenario itu. Kan begitu? Kalau yang jujur, saya tidak pernah diinterogasi di dalam rumah. Kemudian saudara dibawa ke Provos. Betul. Dan saudara ditanya dipisah satu-satu, betul? Bisa, betul. Dan saudara bisa menjawab skenario itu? Tidak. Awalnya karena saya belum ada apa-apa, saya sudah jawab yang semuanya. Tapi baru separuh Pak Sambo datang. Itu kertasnya itu disobek-sobek. Siapa saudara meriksa? Saya tidak kenal, yang jelas Propos. Saudara Provos. Siapa Provosnya? Biar kita panggil sekarang. Benar nggak keterangan saudara ini? Baik, bagus dipanggil yang mulia, biar Ya, jelas. siapa namanya? Saya tidak kenal. Lah, gimana saudara ini? Hah? Bagaimana saudara? Siapa yang saudara itu? Saya tidak kenal yang meriksa saya. Lah iya. Kalau saudara sudah membuat keterangan seperti itu di awal, ceritanya nggak seperti ini. Ya, dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Joshua hari Senin kemarin, Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso mempertanyakan kejujuran Bribka Ricky Rizal. Hakim menilai kesaksian Ricky banyak yang tidak masuk akal. Sayang sama anak-anakmu. Sayang yang mulia. Kamu berkorban untuk nutupin ini semua. Siap, tidak yang mulia. Jangan dipotong dulu. Tadi Siap, kamu ngomong mohon nggak maaf. saya potong. Siap, maaf yang mulia.
Kamu berkorban, mengorbankan masa depan anak-anakmu untuk nutupin ini semua. Sampai hari ini kamu masih mencoba nutupin. Seolah-olah saya percaya dengan cerita kamu. Dari tadi saya diemin aja cerita kamu. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal semua. CCTV itu loh, jelas. Bukti CCTV. Bagaimana kamu bercerita seperti itu, tapi di sisi lain, kamu ikut bisa ketika diperiksa di Provos, bisa menceritakan detail apa yang terjadi. Itu kan nggak masuk di akal. Bentar, jangan dibantah dulu. Siap. Ya kan? Siap. Cobalah kamu ingat anak istrimu. Mereka di sana mendoakan kamu, semoga kamu bisa mendapatkan keringanan. Tapi dengan begini, kamu mencoba mengaburkan semua peristiwa itu. Yang saya ingatkan kepada saudara, Siap, Yang Mulia. saya tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas, kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini, karena kesaksian dari Eliezer. Bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah. Paham? Paham, Yang Mulia. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi. Masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan Provos skenario seperti itu? Bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara Richard menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu?